Salam. Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Embun surga akan memberikan santapan rohani pada kita semua sebagai tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu jangan batasi Tuhan dengan rancangan kita sendiri. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang terkasih, siapapun orangnya pasti pernah merasa kecewa. Penyebabnya adalah karena kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Realita tidak seperti yang diimpikan. Akhirnya itu akan membuat kita menjadi frustasi, merasa tidak senang, dan merasa kecil hati, bahkan menjadi kecewa. Padahal seharusnya hidup kita ini bukan tergantung dari keadaan atau apa kata orang, maupun dari apa kata diri kita sendiri, tapi seharusnya dari apa kata Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Mengapa demikian, saudaraku? Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dampak kekecewaan. 1. Kekecewaan membuat hidup seseorang tidak bahagia. 2. Kekecewaan selalu menghasilkan atau melahirkan penolakan. 3. Kekecewaan justru akan menghalangi dan menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita sendiri.
Kekecewaan hanyalah permainan perasaan. Bila kita melihat dunia ini apa adanya dan kita tidak mengharapkan yang terlalu tinggi, dan kita bisa menerima apa adanya tanpa menuntut terlalu banyak, maka kita tidak akan merasa kecewa. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Filipi 4 ayat 11 sampai ayat 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah kutipan dari perkataan Rasul Paulus, saudaraku. Kiranya kita mendapatkan hari-hari yang terbaik dan berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Shalom, saya Pastor Lydia Jen Stak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di embun pagi esok hari. Shalom.